talk about emergency meeting, kita akan sama-sama belajar tentang masa muda itu berharga gitu ya. Masa muda itu memang benar-benar harus kita harus kita tahu juga sebagai anak Tuhan gitu ya. Buka kitab kita sama-sama. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tua aku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Nah, semua manusia yang hidup di dunia ini sama-sama menghadapi satu masalah yang sangat-sangat nyata, yaitu tua. Nah, saat ini teman-teman semuanya, dunia orang-orang bisa hidup sampai 100 tahun atau lebih. Tapi mereka juga sama akan mengalami proses menjadi tua. Nah, tubuh kita semasa muda kita ini bisa terus bertumbuh, ya kan? Bisa terus bertumbuh. Bagaimana dengan jiwa dan rohani kita? Allah menciptakan kita dengan menghembuskan nafas hidup atau roh Allah dalam kita, sehingga kita secara fisik kita yang mati ini ya menjadi makhluk yang hidup, ya kan? Jadi bukan hanya tubuh jasmani kita sih harus bertumbuh ya kan. Kerohanian kita pun harus bertumbuh karena pertumbuhan rohani kita tidak secara otomatis mengikuti pertumbuhan jasmani. Nah, beginilah firman Tuhan yang kita baca ya kan. Adalah di Mazmur 71 17 sampai 18 tadi. Nah, di situ memberitahukan kita bagaimana pemazmur menghadapi tahap akhir di dalam hidupnya. Ya kan? Dan ia sadar bahwa saat ini harus dijalani dan ia berharap ya kan, dia berharap dapat melewatinya dengan baik gitu ya kan. Melewati dengan baik. Dan bagian firman ini kita bisa melihat ia ingin menjaga hari tuanya dengan baik. Meskipun secara fisik dia sudah tua, ia tidak berhenti setengah jalan tapi ia tetap mengikuti Tuhan sampai pada akhirnya. Memang sih teman-teman gak ada alasan untuk menolak menjadi tua dan bahkan menjadi tua seharusnya menjadi kebanggaan gitu ya. Kalau kita lihat budaya Tiongkok menganggap usia tua itu sebagai lambang dari kebijaksanaan. Nah, sama halnya dengan budaya Yahudi yang menyatakan bahwa usia tua itu sebagai wujud kematangan baik pribadi maupun spiritual. Nah, lepas dari semua bentuk budaya tadi, masalah yang patut diperhatikan sekarang adalah bagaimana kita menikmati masa tua dengan segala macam pergumulannya. Ya. Dan gimana sih cara menikmati masa muda kita ya? Kita kebetulan anak-anak muda nih, gimana kita menikmati masa muda kita dengan segala macam pergumulannya? Satu, sadar bahwa masa muda kita adalah karunia Tuhan. Ayat 5 sampai 8 kalau kita lihat flashback ya di Mazmur pasal 71, pemazmur melihat keberadaan dirinya sebagai tanda ajaib. Ya kan? Dimulai dari masa kanak-kanak sampai masa tua, hidup manusia adalah tanda ajaib, mulai dari kandungan ibu sampai kembali di kandungan tanah, hidup manusia adalah tanda ajaib. Nah, inilah yang menyebabkan pemazmur begitu bersyukur atas hari-hari hidupnya. Dan maksud dari pemazmur ini dengan ungkapan tanda ajaib adalah dirinya sendiri. Sebagai apa? Mercusuar. Kalian tahu kan mercusuar yang kalian pada saat berlayar, kalian ketemu satu titik, ya kan? Yang di atasnya lampunya itu puter, itu mercusuar. Nah, yang memberikan isyarat perlindungan Tuhannya kuat, ya kan? Perhatikan bahwa di ayat 7 kan ungkapan tanda ajaib dihubungkan langsung dengan hakikatnya Tuhan sebagai pelindung yang kuat. Oleh karena itu, sambil kita menyadari bahwa masa muda kita adalah karunia Tuhan, mari kita senantiasa mengisi hari-hari muda kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Selain orang tua, kita juga sebagai orang muda seperti itu. Tidak ada yang lebih indah selain senantiasa mengucap syukur daripada kita mengutuki diri sendiri. Kan gak enak. Yang kedua, sadar bahwa masa muda kita adalah kesempatan untuk menyaksikan kasih Yesus. Mulai dari 10 sampai 13. Pemazmur melihat sekelilingnya dipenuhi musuh yang terus mencela dirinya. Mereka mencela pemazmur karena melihat diri pemazmur yang sudah tidak perkasa lagi. Bahkan sudah tidak perkasa lagi. Bahkan sudah gak mampu memegang pedang untuk berperang. Ya kan? Kita ingat bahwa Mazmur ini ditulis sama Daud ya.
yang adalah seorang pejuang sejati. Sejak masa muda ia sudah terbiasa sih menghadapi musuh. Ingat juga ketika Daud melawan Goliat dan mengalahkan banyak musuh Israel. Tapi semuanya itu sudah tinggal kenangan. Sudah nggak ada lagi bekas-bekas kekuatan atau kemegahan di masa muda. Semuanya sudah tertutup oleh kulit yang mengeriput gitu ya. Marilah kita menggunakan kesempatan ini gitu, anak-anak muda. Kesempatan ini dan semakin sadar bahwa kita yang muda ini adalah saksi Kristus gitu ya. Hal yang ketiga, aku mau cepet-cepet lagi, sedikit lagi. Sadar bahwa masa muda kita adalah kesempatan berkarya bagi Allah. Kesempatan ya, kesempatan untuk berkarya. Mulai kita dari ayat 17 lagi. 17 sampai 21. Pemazmur melihat bahwa begitu banyaknya karya Tuhan atas dirinya sejak masa kecil. Sampai masa tua dan putih rambutku katanya kan. Allah tidak pernah berhenti berkarya dalam diri pemazmur. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur gitu aja. Tapi tetap dengan setia berkarya membentuk pemazmur ini sehingga bisa menjadi teladan bagi angkatan yang akan datang. Ya kan? Maupun kepada semua orang yang akan datang. Nah, maksud pemazmur ini adalah seperti Allah yang menyertainya adalah Allah yang nggak pernah berhenti berkarya. Maka penyertaan Allah yang tiada pernah berakhir itu juga seharusnya meyakinkan kita untuk apa terus berkarya bagi generasi berikutnya. Kita masa muda begini, kita anak-anak muda harus meneruskan juga buat teman-teman kita yang masih kecil gitu ya kan. Dan kita jadi teladan dalam ketaatan dan ketekunan gitu bagi semua orang. Sehingga kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus ya, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan dan berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Akhirnya yuk kita jadikan renungan hari ini yang diangkat dari Mazmur pasal 71 ketika Esta bergumul dengan hari-hari hidupnya yang senja. Kita harus sadar akan tiga hal ini, bahwa masa muda kita karunia Tuhan, masa muda kita ada kesempatan, dan masa muda kita juga ada kesempatan untuk berkarya dan menyaksikan kasih Yesus dalam hidup kita. Ya, terakhir saya mau bilang, pergunakan masa muda kita sebaik mungkin, biar tidak menyesal di masa tua. Semoga kita bisa dapat meneladani pemazmur ini, dan bisa menikmati hari-hari senja yang Tuhan kasih. Ya kan? Tuhan tetap menolong kita di masa-masa muda dan masa tua kita sekalipun.